Oke, teman-teman, kita lanjutkan di nomor 12. Pertanyaan yang diajukan di sekolah negeri Langit Merah Muda berfungsi untuk apa? Nah, ini teksnya itu sudah berbeda dengan teks yang tadi. Kalau teks ini dia sudah masuk ke teks cerpen. Nah, dia sudah masuk ke teks sastra yang berupa cerpen. Oke. Nah, ini ya diadaptasi dari cerpen Langit Tanpa Warna. Nah, kita cari ya teman-teman, kata kuncinya yaitu pertanyaan yang diajukan di sekolah negeri Langit Merah Muda itu berfungsi untuk apa. Nah, kita lihat pertanyaan apa yang dimaksudkan. Ini dia. Apa itu kebenaran? Hal yang kita percayai sedari kecil, yang lima lihat dari mata dan yang kau baca dari realita. Apa itu kebenaran? Nah, itu pertanyaan pertama yang kami terima di sekolah negeri Langit Merah Muda. Tak semua orang seberuntung kami. Nah, tidak semua orang seberuntung kami. Nah, negeri Langit Merah Muda memang selalu percaya bahwa fungsi dari sekolah bukan untuk menjejalkan ilmu ke dalam kepala, melainkan hal yang lebih sulit lagi dari itu. Ya, hal yang lebih sulit lagi dari itu yaitu untuk menundukkan ego. Ingat, jadi dari pertanyaan yang ada di dalam paragraf 1 tadi, itu fungsinya adalah untuk menundukkan ego. Nah, membentuk pola bahwa manusia sungguh berarti apa-apa, karenanya keberhasilan produk ini tidak ditentukan oleh otak yang penuh pengetahuan, melainkan semakin merunduknya ego para ilmuwan. Intinya adalah tujuan dari teks ini atau tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menundukkan. Di sini dia tujuannya adalah untuk menundukkan ego. Dia untuk menundukkan ego. Nah, dia untuk menundukkan ego, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, di mana ada kata menundukkan ego di dalam opsinya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya menaklukkan ego dan bersikap kritis terhadap gagasan. Nah, sebenarnya di dalam opsinya ini yang mirip itu adalah delta, teman-teman. Kenapa? Karena di sini dia bilang menaklukkan ego dan bersikap kritis terhadap gagasan. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 itu adalah delta. Nah, kenapa bukan alfa? Itu menguji ego. Nah, ini masih menguji ego, bukan menaklukkan atau menundukkan. Nah, kalau B itu dia bilang menekankan ego. Kalau menekankan bahwa ego itu ternyata perlu ditegakkan. Nah, ini bukan yang sesuai dalam teks ya. Terus C, membentuk kesadaran bahwa ego itu harus direndahkan. Nah, bukan berarti harus direndahkan ya teman-teman. Kalau E, membuktikan bahwa ego ilmuwan akan makin kuat seiring bertambahnya. Nah, bukan ini ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 12 itu adalah delta. Kita lanjut di nomor 13. Majas, teman-teman ya. Jadi kalian di sini syarat untuk menjawab soal seperti ini kalian perlu tahu dulu jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari majas nih, teman-teman. Kita lihat majas apa yang digunakan untuk menggambarkan situasi saat tokoh aku menunggu konferensi. Berarti sudah diminta nih untuk mencari apa majas yang digunakan pada saat tokoh aku menunggu konferensi. Nah, kita scroll ke atas soalnya, di mana kalimat atau di mana paragraf mana yang memperlihatkan atau menggambarkan kalau si tokoh aku itu sedang menunggu untuk konferensi. Nah, penuh pengetahuan melainkan bla bla bla, semakin terbukanya pada gagasan baru. Nah, aku menghentikan jemari yang sibuk menari sedari tadi di atas laptop. Kuangkat kepala mengamati sekitar. Siang sudah lama menunjukkan batang hidungnya, tapi tidak dengan para undangan. Seharusnya konferensi para ahli dari berbagai negeri ini sudah dimulai dari tadi. Nah, berarti ini ya, ini penggambaran tokoh aku pada saat dia menunggu konferensi. Nah, saya highlight warna biru. Ini dia. Nah, jadi kita lihat aku menghentikan jemari yang sibuk menari sedari tadi di atas laptop. Kira-kira yang termasuk majas di sini mana, teman-teman? Nah, dari highlight biru ini. Kita perhatikan
menghentikan jemari yang sibuk menari. Jemari yang sibuk menari. Ingat, ini adalah majas personifikasi ya teman-teman. Dia adalah majas personifikasi. Apa itu majas personifikasi? Majas personifikasi ini adalah majas yang seakan-akan benda mati itu seperti hidup teman-teman ya. Seakan-akan memberikan sifat manusia kepada benda atau sesuatu yang bukan manusia. Nah, jadi kata kuncinya itu adalah jemarinya yang menari. Nah, padahal jemari itu kan kata mati ya, atau benda mati. Nah, jadi sedangkan menari itu cuma bisa dilakukan oleh sifat dari manusia, oke? Nah, kalau kita perhatikan di nomor 13, di sini ada tidak personifikasi? Ada ya teman-teman, yaitu ada di dalam opsi E. Personifikasi untuk menggambarkan jemari. Ya, menggambarkan jemari seolah-olah dapat menari. Nah, oke, jadi ini ya teman-teman. Nah, kita identifikasi dulu di mana penggambaran kalau si tokoh aku ini sedang menunggu konferensi. Lalu setelah itu, setelah kita mengidentifikasi dan menemukan penggambarannya, barulah kita mencari, oh ternyata dari penggambaran ini dia menyebutkan menyebutkan majas personifikasi. Nah, jadi seperti itu. Nomor 13 jawabannya itu adalah error. Nah, oke, kita lanjutkan di nomor 14 ya, teman-teman. Tujuan penulis menggambarkan konflik batin. Nah, konflik batin tokoh di dalam cerita tersebut apa? Ingat, tujuan penulis. Nah, ini teksnya masih sama ya dengan di nomor sebelumnya. Oke, jadi kita fokusnya itu adalah tujuan penulis menggambarkan konflik batin. Oke, terus kita perhatikan ya, ternyata si tokoh yang ada di dalam cerpen itu dia sebenarnya bangga pada negerinya. Apa negerinya? Yaitu negeri langit merah muda. Nah, ini kan di dalam paragraf 2 itu dia lebih ke bagaimana dia mengapresiasi atau bagaimana dia sering memberikan atau memberikan sebuah apresiasi kepada negerinya, ya kan? Nah, ini dia memang selalu percaya bahwa fungsi dari sekolah bla bla bla. Nah, jadi dia terlalu bangga kepada negerinya. Terus yang kedua, si tokoh ini dia juga sebenarnya mengakui keunggulan negeri lain. Nah, di mana tuh kalimatnya? Oke, jadi kalau kita perhatikan, nah, kini kami tengah dikumpulkan untuk membahas bla bla bla. Nah, bagaimanapun juga segila-gilanya mereka, negeri langit biru masih penghasil makanan dengan cita rasa terbaik seantero jagat raya. Nah, negeri langit biru, nah ini artinya dia juga mengapresiasi atau mengakui keunggulan dari negeri lain, bukan hanya dari negerinya sendiri. Nah, terus ternyata si tokoh aku juga penggambaran konflik batinnya itu dia menyadari kalau semua ini saling membutuhkan. Nah, semuanya itu saling membutuhkan. Oke, tak ada pula yang mampu menghasilkan para pemikir serta buku-buku syarat ilmu, bla bla bla. Nah, jangan juga ditanya isi kepala yang ini, kami semua saling membutuhkan. Oke, jadi ada 3 konflik batin yang dilakukan atau yang dirasakan oleh si tokoh aku. Nah, jadi perhatikan ya teman-teman, kalau kita lihat dari kata kunci tadi, apa sebenarnya yang mirip dengan yang ada di nomor 14 tadi? Oke, penggambarannya yang mana nih? Tapi kita lihat A. Menunjukkan bahwa tokoh aku tidak mampu menghargai peran. Oke, apakah memang si tokoh aku tidak menghargai peran? Nah, itu salah ya teman-teman, padahal seharusnya tidak mampu menghargai peran. Padahal seharusnya di dalam kata kuncinya tadi, kalau si tokoh aku itu dia justru menghargai negeri lain, ya kan? Dia justru menghargai teman-teman. Jadi alfa ini salah. Oke. Terus yang kedua, yang B, menggambarkan bahwa tokoh aku lebih mengutamakan kepentingan negerinya. Nah, ini di Bravo ini dia bertolak belakang juga ya teman-teman. Artinya kalau B ini benar, artinya si tokoh aku itu egois. Padahal di dalam paragraf 1 tadi, kalau si tokoh aku itu sangat menentang sikap egois. Jadi ini juga salah ya, mengutamakan kepentingan negerinya itu salah. Nah, terus C, menyoroti bahwa tokoh aku menolak bekerja sama. Nah, dia tidak menolak bekerja sama ya teman-teman. Nah, padahal di dalam teks itu si tokoh aku sangat kooperatif. Lalu D, memperlihatkan bahwa tokoh aku ingin meninggalkan identitas.
apakah benar? Nah, dia di dalam teksnya itu tidak ya, padahal di dalam teksnya itu si tokoh aku ini bersifat sangat mencintai negerinya, yaitu negeri Merah Muda tadi. Nah, kalau menekankan bahwa tokoh aku merasa bangga pada negerinya. Oke, ini sudah benar nih teman-teman. Merasa bangga pada negerinya sekaligus menyadari ketergantungan pada negeri lain. Nah, berarti ini sudah tepat ya. Nomor 14 itu jawabannya adalah E. Nah, lalu kita lanjutkan di nomor 15. Bagaimana cara tokoh utama menghadapi konflik batin yang dialaminya? Oke, ingat tadi sudah ada 3 kata kunci kan, kalau si tokoh utama itu bangga terhadap negerinya. Yang kedua, si tokoh aku juga merasa kalau negara lain itu juga punya kelebihan dan itu dia akui. Terus yang terakhir, kalau si tokoh aku itu menyadari ketergantungan atau menyadari kalau semua negara itu saling membutuhkan. Nah, di sini kan fokusnya adalah bagaimana cara tokoh ini menyelesaikan konflik batin yang dialaminya. Nah, sedangkan di teks itu menyatakan di paragraf terakhir tadi kalau kita semua saling membutuhkan. Nah, berarti kita mencari nih, kalau di dalam teks itu kan kita semua saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Oke, berarti kita lihat dulu nih teman-teman, di mana ada kata kunci saling membutuhkan di dalam teks di dalam opsi. Nah, yang ada di dalam opsi yang saling membutuhkan itu hanyalah di alfa ya teman-teman. Nah, menerima kenyataan bahwa setiap negeri saling membutuhkan. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 15 itu ada. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan di nomor 16 ya. Nah, di sini penggambaran tokoh utama berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen apa? Oke, jadi kita diminta untuk mencari bagaimana gambaran dari si tokoh utama. Oke, nah kita lihat ya, kalau karakter dari si tokoh utama ini, kalau kita perhatikan, nah kita scroll dulu. Nah, jadi karakternya ini si tokoh aku, dia itu tidak ini ya, dia itu adalah orang yang bangga. Oke, nah kita uraikan dulu ya. Kalau di si tokoh ini ya, kalau si tokoh itu punya karakter yang ini ya, dia adalah tokoh yang bangga akan negerinya. Nah, terus yang kedua, selain dia adalah memiliki sikap kebanggaan atau yang mengapresiasi sesuatu, nah si tokoh ini juga berpikir secara rasional. Dia mempunyai sikap yang rasional ya teman-teman. Nah, terus selain itu, si tokoh ini dari paragraf terakhir itu dia digambarkan sebagai orang yang menyadari ketergantungan. Oke, dia menyadari akan kalau semua negara ini saling membutuhkan ya, atau saling bergantung. Jadi kita artikan si tokoh ini dia menyadari ketergantungan. Nah, oke teman-teman, kita akan mencari dari opsi yang masuk dari ketiga gambaran ini teman-teman ya. Oke, kita perhatikan. Nah, kalau alfa itu dia mengatakan ambisius. Nah, dari yang ada di teks atau yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, ambisius itu tidak ada di dalam teks, berarti alfa salah. Nah, lalu B. Nah, B realistis karena ia menyadari bahwa meskipun bangga pada negerinya, semua negeri tetap saling membutuhkan. Oke, di sini kita perhatikan ada kata bangga pada negerinya. Nah, dan semua negeri tetap saling membutuhkan. Nah, jadi dia bersikap realistis. Realistis bisa juga bersinonim dengan rasional ya, teman-teman. Nah, artinya di Bravo itu adalah jawaban yang benar, teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 16 itu adalah Bravo, yaitu realistis karena ia menyadari bahwa meskipun bangga pada negerinya, semua negeri tetap saling membutuhkan. Nah, kita lanjut lagi di nomor 17. Oke. 17 di sini yang ditanyakan adalah maksud frasa prosedur bariatrik berdasarkan teks. Nah, ini sudah beda teks. Kalau yang tadi kan masih cerpen ya. Nah, ini adalah teks yang mengenai kesehatan atau obesitas nih teman-teman ya.
Nah, jadi sudah masuk ke teks informasi lagi. Nah, maksud frasa prosedur bariartik itu apa? Kita mencari dulu di dalam teks di mana ada kata prosedur bariartik. Nah, jadi kita melakukan teknik scanning ya, teman-teman. Nah, ini prinsip prosedur bariartik. Oke, kita highlight dulu. Prinsip prosedur bariartik adalah membatasi jumlah makanan yang ditampung lambung dan menyebabkan perubahan hormon sehingga mencegah rasa lapar dan menurunkan berat badan. Oke, bariartrik berbeda dengan sedot lemak. Oke, sampai sini saja ya dari titiknya ini, dari kalimat 1 di paragraf 2 kita mengambil kesimpulan kalau prosedur bariartik ini adalah membatasi jumlah makanan. Ini yang pertama. Dia membatasi jumlah makanan. Terus yang kedua, dia itu bisa mengubah hormon. Nah, ini dia mengubah hormon. Dan yang ketiga, dia juga mencegah rasa lapar. Nah, terus yang terakhir yaitu dia menurunkan berat badan. Jadi ini adalah makna atau kata kunci dari prosedur bariartrik. Nah, kita mencari apa yang sama dengan di opsi. Oke, kita perhatikan alfa. Adanya rekayasa makanan. Oke, apakah rekayasa makanan, teman-teman? Nah, rekayasa makanan yang dimasukkan ke lambung dan perubahan hormon sehingga mengontrol rasa lapar serta mampu menaikkan. Ini salah besar ya, teman-teman. Nah, jadi kalau tadi di dalam teks itu kan menurunkan ya, teman-teman. Nah, jadi di dalam opsi A ini salah ya, teman-teman. Nah, terus B, adanya penurunan jumlah makanan yang dicerna lambung dan perubahan hormon sehingga menghilangkan rasa lapar. Apakah memang di bariatrik ini menghilangkan rasa lapar? Jadi bukan ya, teman-teman. Dia tidak menghilangkan rasa lapar, namun dia bisa hanya mencegah, belum menghilangkan. Oke. Nah, lalu yang ketiga, yang C, adanya pemutusan jalur makanan yang masuk ke lambung dan perubahan hormon sehingga mengontrol rasa lapar serta mampu mengurangi berat badan secara instan. Katanya mengurangi berat badan secara instan. Nah, ini instan dan pemutusan jalur itu tidak dijelaskan ya, teman-teman. Tidak ada di dalam teksnya atau tidak muncul di dalam kata kunci dari prosedur bariatrik. Nah, lalu D, adanya pengurangan jumlah makanan yang masuk ke lambung. Oke. Nah, sehingga meningkatkan rasa lapar. Nah, katanya meningkatkan rasa lapar. Padahal di dalam teks prosedur bariatrik ini kan dia mencegah rasa lapar, bukan meningkatkan. Berarti dia bertolak belakang nih, teman-teman, dengan isi teks. Jadi satu-satunya jawaban yang benar pasti itu di error. Kenapa? Kita coba baca ya. Adanya pembatasan jumlah makanan. Nah, itu yang pertama. Lalu ada perubahan hormon sehingga mencegah ya, teman-teman, bukan menghilangkan. Nah, dan mampu menurunkan berat badan. Ini adalah poinnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 itu adalah error. Oke, kita lanjutkan di nomor 18 ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan ini sudah teks baru ya, teman-teman. Nah, studi mengenai sampah plastik. Oke. Nah, jadi kita lihat nomor 18. Penelitian Merrill dan rekan-rekannya berfokus pada apa? Oke, kita perhatikan. Di sini kan fokusnya itu atau kata kuncinya adalah penelitian dari Merrill ya, teman-teman. Nah, kalau di teks kita cari dulu nih di mana kata penelitian Merrill itu muncul. Oke, kita scroll dulu. Nah, di sini ada di paragraf pertama ya. Merrill dan rekan-rekannya ini ya. Merrill dan rekan-rekannya, mahasiswa dari Duke University, mengumpulkan 9 barang plastik, mulai dari tas, balon, hingga sampah umum lainnya yang ditemukan dalam isi perut paus dari pantai di North Carolina. Nah, Merrill dan tim menggantung barang-barang tersebut pada rig di bawah kapal. Nah, mereka menghantamnya dengan gelombang suara pada frekuensi yang digunakan paus untuk berburu. Oke. Lalu di sini juga dikatakan bahwa mereka mengulangi proses tersebut pada 5 bangkai cumi-cumi. Nah, melalui semua barang yang diuji, tim peneliti menyimpulkan bahwa barang-barang plastik tersebut menghasilkan gema yang sama kuatnya atau lebih kuat daripada gema yang dihasilkan cumi-cumi. Nah, ini inti dari apa tadi yang ditanyakan? Inti dari fokus
fokus penelitiannya Merrill ya teman-teman, Merrill dan rekan-rekannya. Jadi kita bisa simpulkan nih dari berdasarkan teks tadi, kalau dari penelitian Merrill ini kita bisa lihat fokusnya itu yang pertama, dia menguji 9 barang, menguji 9 barang. Barang apa? Barang plastik. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain dia menguji barang plastik, dia juga 9 barang plastik tadi, dia juga membandingkan 9 barang itu dengan bangkai cumi-cumi. Oke. Nah, membandingkannya dengan bangkai cumi. Oke, itu yang kedua. Lalu fokus yang ketiga, kita bisa simpulkan kalau penelitian Merrill ini dia menggunakan gelombang suara paus. Nah, ini adalah intinya ya teman-teman. Inti dari kata kunci atau fokus dari penelitian Merrill menggunakan gelombang suara paus. Gelombang suara dari paus. Oke. Nah, ada 3 ya teman-teman. Jadi kita mencari nih yang mana mirip sama opsi. Oke, kita lihat alfa. Dia perbandingan gema yang dihasilkan oleh plastik dan mangsa alami hewan laut. Oke, jadi ada dikatakan gema ya teman-teman. Lalu yang dihasilkan oleh plastik itu dia masuk di kata kunci yang pertama. Lalu mangsa alami hewan laut itu masuk di kata kunci cumi-cumi ya, bangkai cumi. Nah, kalau B, analisis dampak kandungan kimia. Jadi bukan dampak kandungan kimia ya teman-teman. Nah, bukan ini yang diteliti oleh si Merrill. Nah, jadi bukan bravo ya jawabannya. Lalu C, perilaku makan paus bergigi di habitat yang tercemar plastik. Nah, jadi bukan perilaku makannya paus kita teliti ya teman-teman, bukan perilaku makan paus, melainkan adalah 9 barang plastik tadi. Nah, kenapa bukan D? Di sini dia mengatakan pola konsumsi plastik hewan-hewan laut. Nah, jadi bukan konsumsi plastik hewan laut yang dibahas di dalam penelitiannya Merrill. Nah, lalu yang E, pengaruh mikroplastik terhadap sistem reproduksi. Nah, jadi bukan mikroplastiknya yang diteliti ya, ataupun reproduksi hewan, melainkan yang diteliti itu adalah perbandingan gema yang dihasilkan oleh plastik, nah, dan mangsa alami hewan laut. Jadi jawaban yang tepat ini adalah alfa ya teman-teman. Oke, kita perhatikan lagi di nomor 19. Nah, nomor 19 menanyakan fenomena kemiripan gema antara sampah plastik dan cumi-cumi disebabkan oleh apa? Ya. Nah, kemiripan gema antara penyebabnya ya, kita ditanyakan fenomena kemiripan gema plastik dan cumi-cumi disebabkan. Jadi kita diminta untuk mencari penyebabnya ya, teman-teman. Nah, kita lihat penyebab kemiripan gema ada di mana nih, teman-teman? Kemiripan gema itu kita perhatikan ini memang secara eksplisit nih sebenarnya. Ada di dalam teks. Oke. Nah, menghasilkan gema yang sama kuatnya atau lebih kuat daripada gema yang dihasilkan cumi-cumi. Nah, di sini dia penyimpulan yang bisa kita lihat dari nomor 18 tadi, nomor 19 ya, teman-teman. Nah, jadi secara eksplisit dari teks ini dia mengatakan kalau kemiripan gemanya itu berdasarkan atau penyebabnya itu dari, nah kita uraikan lagi ya. Dari mana? Yaitu dari kombinasi bentuk. Nah, apalagi selain kombinasi bentuk? Nah, bisa juga dari ukuran. Oke, selain ukuran juga dari tingkat pelapukan, ya. Tingkat pelapukan. Nah, tingkat pelapukan. Oke. Dan yang terakhir adalah komposisi kimia dari sampah itu. Komposisi kimia. Nah, jadi ini adalah 4 penyebabnya ya teman-teman. Nah, berarti kita cari lagi nih yang sama dengan 4 penyebab tadi. Yaitu, oke, kita lihat yang pertama, bahan baku plastik diambil nih. Bahan baku plastik diambil dari kulit cumi-cumi yang diolah lebih lanjut di pabrik. Apakah iya? Nah, jadi bukan ya teman-teman, karena plastik, dia mengatakan kalau plastik ini jadi di dalam teks itu dia plastiknya itu tidak berasal dari kulit cumi-cumi. Nah, katanya dia
plastik diambil dari kulit cumi-cumi. Nah, sedangkan di teks itu bukan ya. Lalu di B, tidak hanya soal, jadi di sini bentuk plastik yang mirip dengan anatomi tubuh cumi-cumi saat berenang di laut. Jadi bukan hanya soal bentuk ya teman-teman. Nah, tidak ini bukan ini yang dibahas, bukan cuman itu yang dibahas. Lalu di C, bahan pewarna plastik diambil dari senyawa yang terdapat dalam tinta cumi-cumi. Nah, tidak ada pewarna cumi yang dibahas ya teman-teman, tidak ada masuk kan di dalam ini, di dalam kata kuncinya. Nah, jadi C salah. Lalu di delta, kombinasi bentuk. Oke, ada nih bentuk. Kombinasi bentuk, kombinasi ukuran, tingkat pelapukan, dan juga komposisi kimia plastik itu sudah lengkap berdasarkan kata kunci yang kita cari tadi. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 19 itu adalah delta. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut di nomor 20. Di nomor 20 masih dengan teks yang sama ya teman-teman. Teori isyarat visual kurang relevan bagi paus berparuh angsa yang mengonsumsi plastik karena apa? Nah, di teks itu di mana nih yang dikatakan kalau teori isyarat visual berparuh angsa yang mengonsumsi plastik itu tidak relevan? Nah, kita cari ya kata kuncinya. Oke. Di mana kata kunci berparuh angsa ini? Oke, kita perhatikan. Kasus hewan laut yang memakan plastik tidak hanya terjadi pada paus, tetapi juga pada hewan lain. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa hiu dan ikan juga sebagai mangsa karena isyarat visual. Nah, ada kata isyarat visual. Mungkin terlihat mirip, namun teori isyarat visual tersebut tidak berlaku bagi beberapa spesies seperti paus berparuh angsa, paus sperma, dan spesies lainnya. Oke, pasalnya mereka hidup di tempat yang tidak memungkinkan untuk melihat apapun. Nah, jadi intinya adalah mereka di sini berburu dengan ekolokasi ribuan meter di laut dalam. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nih teman-teman ya, mereka berburu dengan ekolokasi ribuan meter di laut dalam, pasalnya mereka hidup di tempat yang tidak memungkinkan untuk melihat apapun. Nah, ini intinya, mereka tidak memungkinkan untuk melihat apapun. Oke, kita perhatikan, kita cari dari kata kunci yang di atas yang mirip sama apa yang ada di dalam opsi. Oke, kita perhatikan A, mereka sepenuhnya bergantung pada ekolokasi untuk berburu di kedalaman laut yang gelap. Nah, betul ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini mereka mengandalkan ekolokasi sepenuhnya, ya. Oke, karena kenapa? Kan dia mempunyai paruh seperti angsa, sedangkan dia sulit untuk melihat. Nah, lalu di kedalaman laut yang gelap itu sudah diungkapkan juga di dalam teks. Jadi di dalam teks di sini sudah tepat kalau di alfa itu mirip ya, sesuai dengan apa yang dia katakan di dalam teks. Jadi jawaban untuk nomor 20 itu adalah alfa.